Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Aureli dengan NIM 112111191, berasal dari kelas MA 21C12. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori dan implementasi komunikasi dan negosiasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di sini ada pengertian dari komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi proses dan produk kerja di dalam struktur dan sistem. Adapun pengertian komunikasi bisnis menurut Cass, yaitu adanya pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersil. Komunikasi bisnis diartikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis dalam rangka mencapai tujuan dari bisnis itu. Istilah bisnis dalam konteks ini diterjemahkan sebagai suatu organisasi perusahaan. Adapun pengertian lain dari komunikasi bisnis menurut Robin Spalt, yaitu businessman communication are purposive interchange of ideas, opinions, information, introduction, and the like, yaitu komunikasi bisnis adalah pertukaran ide, opini, informasi, instruksi, dan sejenisnya yang dikemukakan baik secara personal ataupun non-personal melalui simbol atau tanda untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Di sini ada manfaat dari komunikasi bisnis. Yang pertama dari internal, yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi secara efektif untuk menunjang karir di perusahaan. Maksudnya, yaitu kemampuan berkomunikasi yang baik memungkinkan seseorang untuk berkolaborasi secara efektif dengan rekan kerja, tim, dan atasan, serta kemampuan untuk menyampaikan ide, memecahkan masalah bersama, dan mencapai tujuan bersama dengan lebih efisien. Dan juga dapat memperluas jaringan, yaitu dalam lingkungan bisnis, kemampuan untuk membangun dan memelihara jaringan profesional yang kuat sangat penting. Komunikasi yang baik membantu seseorang untuk menjalin hubungan yang bermanfaat, baik dengan kolega, klien, maupun mitra bisnis potensial. Yang kedua, yaitu meningkatkan komunikasi yang efektif di antara staf organisasi, baik dengan atasan, rekan kerja, maupun bawahan. Maksudnya yaitu komunikasi yang efektif memungkinkan terbukanya saluran komunikasi antara berbagai tingkatan di organisasi. Atasan dapat lebih mudah berbagi visi, tujuan, dan informasi strategis kepada staf. Sementara staf dapat merespon dengan masukan dan pertanyaan yang memperjelas pemahaman. Adapun juga dengan komunikasi yang efektif tersebut, informasi dapat mengalir dengan lancar di antara berbagai departemen dan tim. Hal ini mengurangi resiko kebingungan atau tumpang tindih dalam pekerjaan, serta mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Adapun manfaat komunikasi bisnis dari pihak eksternal, yaitu yang pertama, komunikasi yang dilakukan dengan pihak ketiga akan membawa dampak positif dalam keberhasilan usaha bisnis. Maksudnya yaitu komunikasi yang efektif dengan pihak ketiga membantu membangun hubungan yang baik dan kuat, yaitu termasuk juga kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, memahami kebutuhan dan keinginan mereka, serta menjawab pertanyaan atau kekhawatiran mereka dengan tepat dan tepat waktu. Hubungan yang baik dapat menghasilkan kepercayaan dan loyalitas yang krusial untuk menjaga hubungan jangka panjang yang menguntungkan. Yang kedua, yaitu keberhasilan dalam membangun citra positif di mata masyarakat. Maksudnya yaitu komunikasi yang efektif memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, yaitu mencakup menyampaikan inisiatif sosial, berbagi informasi tentang kegiatan lingkungan, atau mendukung program-program yang bermanfaat bagi komunitas.
Melalui keterlibatan yang aktif, perusahaan dapat memperoleh dukungan dan pengakuan dari masyarakat. Baik, di sini ada jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama, ada komunikasi verbal, yaitu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan dan lisan, seperti berbicara dan menulis, mendengarkan dan membaca. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna dan intonasi suara. Yang ketiga ada komunikasi formal, merupakan komunikasi resmi yang biasanya mengikuti protokol tertentu dan seringkali memiliki struktur dan formasi yang ditentukan. Contohnya yaitu komunikasi formal termasuk ke dalam memo resmi, surat pemberitahuan, laporan keuangan tahunan, atau kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu komunikasi informal, merupakan komunikasi yang cenderung lebih santai dan tidak terikat pada struktur formal. Ini dapat terjadi di luar konteks resmi, seperti percakapan sehari-hari di kantor, obrolan di ruang istirahat, atau komunikasi via pesan singkat atau media sosial internal. Selanjutnya, ada karakteristik komunikasi bisnis. Yang pertama, ada pesan bisnis disusun dengan memperhatikan batasan biaya dan waktu. Jadi, dalam konteks bisnis, penggunaan sumber daya seperti biaya dan waktu sangatlah penting. Pesan-pesan bisnis harus disusun dengan mempertimbangkan efisiensi dalam hal biaya produksi dan waktu penyimpanan. Hal ini mencakup penggunaan media komunikasi yang efektif dan ekonomis, serta memastikan pesan disampaikan dalam waktu yang tepat sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada pesan tersebut disusun untuk audiens atau penerima komunikan yang membutuhkan informasi. Jadi, komunikasi bisnis ini mempertimbangkan siapa target audiens atau penerima pesan. Jadi, pesan-pesan harus disusun dengan memahami kebutuhan, minat, dan latar belakang audiens yang dituju. Ini termasuk menyusun pesan dengan bahasa dan format yang sesuai, sehingga mudah dipahami dan relevan bagi audiens yang dituju. Yang ketiga, ada pesan harus mempertimbangkan pengaruhnya terhadap audiens. Maksudnya yaitu komunikasi bisnis tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang mempengaruhi audiens untuk bertindak atau merespons sesuai dengan tujuan komunikasi. Pesan harus dirancang dengan strategi yang mempertimbangkan bagaimana pesan akan mempengaruhi sikap, perilaku, atau keputusan audiens. Yang keempat, ada pesan biasanya disusun lebih dari satu tujuan. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu pesan-pesan bisnis seringkali memiliki lebih dari satu tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, sebuah pesan bisa dirancang untuk memberikan informasi, mempengaruhi opini, mempromosikan produk atau layanan, atau meminta tanggapan atau tindakan dari penerima. Jadi, pesan yang efektif memadukan berbagai tujuan ini secara jelas dan terarah. Di sini ada implementasi komunikasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana yang pertama ini komunikasi dengan keluarga. Adanya menyampaikan pesan dengan singkat ataupun dengan jelas. Jadi saat menyampaikan permintaan atau harapan kepada anggota keluarga, pastikan pesan yang disampaikan dengan jelas dan spesifik. Yang kedua, aktif mendengarkan. Yang dimana dengan memberikan perhatian penuh saat anggota keluarga berbicara. Tunjukkan empati dan berusaha memahami sudut pandang mereka. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi, jika ada masalah, sampaikan dengan cara yang sopan dan membangun. Hindari menyalahkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, ada komunikasi dengan teman. Yang dimana, yang pertama menjaga hubungan. Jadi, komunikasi yang baik adalah kunci menjaga hubungan pertemanan.
Sampaikan apresiasi, memberikan dukungan, dan jangan ragu untuk meminta bantuan jika dibutuhkan. Yang kedua, mengelola konflik. Jika terjadi perselisihan, hadapi dengan kepala dingin. Komunikasikan perasaan dengan jujur, tetapi hindari kata-kata yang menyakiti. Yang ketiga ada berkolaborasi. Jadi, dalam kegiatan bersama, terapkan prinsip kerjasama tim. Saling menghargai pendapat dan berkontribusi masing-masing. Implementasi ketiga yaitu komunikasi dalam lingkungan sosial. Yang pertama, berinteraksi dengan orang baru. Jadi, saat bertemu orang baru, perkenalkan diri dengan sopan dan tunjukkan minat pada mereka. Yang kedua, berbicara di depan umum. Jadi, jika kita diminta untuk berbicara di depan umum, persiapkan materi dengan baik dan latihan presentasi. Yang ketiga, adanya menjalani relasi profesional, yaitu dengan memperluas jaringan profesional dengan cara sopan dan tulus. Di sini ada pengertian negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Adapun menurut Hartman yaitu suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Yang ketiga, menurut Oliver, sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberikan dan menerima sesuatu untuk mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya di sini ada tujuan negosiasi bisnis. Yang pertama, menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan kedua belah pihak. Maksudnya yaitu tujuan ini menekankan pentingnya mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang. Kedua belah pihak yang bernegosiasi harus merasa bahwa hasil yang dicapai memenuhi harapan dan kebutuhan mereka, dan juga mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing pihak serta mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Yang kedua yaitu menemukan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak yang bernegosiasi. Maksudnya yaitu negosiasi bertujuan untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa hasil negosiasi harus memberikan nilai atau manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak, bukan hanya dari satu pihak saja. Dengan begitu, kedua belah pihak akan merasa puas dengan hasil akhir. Yang ketiga, tidak ada pihak yang merasa dikalahkan atau dirugikan. Maksudnya yaitu tujuan ini menekankan pentingnya menciptakan situasi di mana tidak ada pihak yang merasa kalah atau dirugikan dalam proses negosiasi. Ketika kedua belah pihak merasa bahwa mereka mendapatkan sesuatu yang berharga dari negosiasi, maka hubungan antara kedua pihak dapat tetap harmonis dan saling menguntungkan di masa depan. Yang keempat yaitu win-win solution, yang dimana tujuan utama dari negosiasi ini win-win solution, dimana hasil akhir memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, yaitu berarti bahwa solusi yang dihasilkan harus memberikan kepuasan dan manfaat maksimal bagi semua pihak, tanpa ada yang merasa terpaksa atau dirugikan. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, negosiasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan produktif, menghasilkan hasil yang memuaskan dan mendukung hubungan jangka panjang antara pihak-pihak yang terlibat. Di sini ada implementasi negosiasi bisnis terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual-beli, negosiasi sering terjadi untuk menentukan harga, jumlah, atau kondisi barang atau jasa yang akan dibeli. Jadi pembeli mungkin mencoba mendapatkan harga yang lebih rendah, sementara penjual berusaha mendapatkan harga terbaik yang masih bisa diterima oleh pembeli. Yang kedua, antar negara yang bersengketa. Negosiasi
antar negara sering terjadi dalam konteks diploma untuk menyelesaikan konflik, sengketa wilayah, atau perjanjian perdagangan. Jadi, negara-negara yang bersengketa akan duduk bersama untuk mencapai kesepakatan yang menghindari eskalasi konflik dan mencari solusi damai yang saling menguntungkan. Yang ketiga, antara pria dan wanita yang akan menikah. Jadi, pasangan yang akan menikah sering melakukan negosiasi terkait berbagai aspek pernikahan, seperti rencana pesta, tempat tinggal, keuntungan, dan pembagian tugas rumah tangga. Negosiasi ini penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa dihargai dan disepakati tentang keputusan yang diambil. Dan yang terakhir yaitu seseorang yang profesinya dalam bidang marketing harus menguasai teknik-teknik negosiasi bisnis. Yang dimana profesional di bidang pemasaran perlu menguasai teknik negosiasi untuk berhasil menjual produk dan jasa. Jadi mereka harus mampu meyakinkan calon pelanggan, menegosiasikan kontrak, dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan perusahaan sekaligus memuaskan kebutuhan pelanggan. Teknik-teknik ini meliputi kemampuan mendengarkan, membangun hubungan, mengatasi keberatan, dan menawarkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Di sini ada 7 tahapan proses negosiasi. Yang pertama, ada tahapan penentuan tujuan atau sasaran negosiasi, yaitu adanya menetapkan tujuan yang jelas. Jadi, setiap pihak harus memiliki tujuan yang ingin dicapai dari negosiasi. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Yang kedua, menetapkan batas bawah dan batas atas. Jadi, setiap pihak harus menentukan batas minimum dan maksimum yang mereka terima dalam negosiasi. Yang kedua, ada tahap persiapan negosiasi. Di sini adanya mengumpulkan informasi, yaitu di mana kumpulkan semua informasi yang relevan tentang pihak lawan, isu yang akan dinegosiasikan, dan kondisi pasar. Selanjutnya yaitu ada mengembangkan strategi, yang dimana dengan membuat rencana negosiasi yang meliputi taktik, argumen, dan konsekuensi potensial. Dan tahapan persiapan negosiasi yang terakhir ini itu membentuk tim negosiasi. Jadi, jika diperlukan, bentuk tim negosiasi yang memiliki keahlian yang berbeda-beda. Yang ketiga ada tahap kontak pertama, yaitu membangun hubungan. Ciptakan suasana yang positif dan membangun hubungan yang baik dengan pihak lawan. Selanjutnya menetapkan agenda. Jadi tentukan topik-topik yang akan dibahas dan urutan pembahasannya. Yang keempat ada tahap konfrontasi. Di sini ada menyampaikan posisi, yaitu setiap pihak menyampaikan posisi dan argumen mereka dengan jelas dan tegas. Dan juga adanya menjelaskan kepentingan. Jelaskan mengapa posisi yang diajukan penting bagi masing-masing pihak. Yang kelima yaitu ada tahap konsiliasi atau kompromi. Di sini dengan mencari titik temu, jadi kedua belah pihak berusaha menemukan titik temu atau solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Bersedia mengalahkan. Jadi setiap pihak harus bersedia mengalahkan pada beberapa hal untuk mencapai kesepakatan. Yang keenam adanya tahap solusi, di mana tahap solusi ini di dalamnya merumuskan kesepakatan. Jadi kedua belah pihak merumuskan kesepakatan secara tertulis yang mencakup semua poin yang telah disetujui dan membuat catatan. Jadi buat catatan mengenai kesepakatan yang telah dicapai untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu tahapan konsolidasi pasca negosiasi. Di dalam tahapan ini adanya evaluasi, yaitu evaluasi atau hasil negosiasi untuk melihat apakah tujuan telah tercapai. Adanya implementasi, yaitu implementasikan kesepakatan yang telah dicapai. Dan pemeliharaan hubungan,
yaitu dengan menjalin hubungan yang baik dengan pihak lawan untuk kerjasama di masa depan. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.